Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tidak seorang pun yang ada di atas hukum, juga tidak ada yang berada di bawah hukum. Dan tidak perlu kita meminta agar orang mentaati hukum, karena mentaati hukum itu adalah tuntutan, bukan permohonan. Sebagaimana kita menuntut hak kita, kita tidak memohon hak kita. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Sekarang saya ke Bintang TV minggu ini, predik Yunadi. Pekan ini hits. Bukan bintang Pak, tapi pusing Pak saya Pak. Tapi tambah bersinar, tambah terang benderang saya lihat. Waduh, terima kasih atas doanya Pak. Terima kasih Pak. Jadi mungkin saya mulai daripada menanggapin apa keterangan daripada Pak Suryo. Ya, sorry. Pak Roy Suryo, mohon maaf izin ya ada kesalahan. Begini, pertama waktu kecelakaan saya kan banyak dicegat sama wartawan. Pada nanya, Pak bagaimana keadaannya? Saya bilang keadaan masih pingsan, kan gitu kan. Sedang tolong oleh dokter dan para tim medis lainnya. Kemudian bagaimana mobilnya? Saya kan tidak tahu karena per telepon waktu kecelakaan saya kan pertama kali dapat telepon dari ajudan, Bapak kecelakaan, di mana, kena apa? Nabrak katanya gitu. Bapak gimana, pingsan? Saya bilang pertama kali segera bawa ke rumah sakit yang terdekat, jangan jauh-jauh. Terus kemudian mobilnya gimana? Mobilnya hancur. Saya kan dapat keterangan daripada beliau Pak. Saya kan waktu memberikan keterangan pada pres, saya udah menjelaskan, saya sampai detik ini, hari ini pun saya belum lihat mobilnya Pak. Mobilnya model gimana pun saya nggak tahu. Terus kemudian juga foto-foto diunggah, saya sekarang udah males Pak nonton foto, apa yang diunggah di YouTube atau di mana. Karena apa Pak? Akhirnya nanti kita terpancing emosi kan Pak. Lebih baik apa saya nggak lihat. Kan gitu kan Pak, daripada nanti terpancing emosi. Kalau nanti saya bikin laporan polisi, katanya saya kok ada sentimen. Padahal nggak ada Pak, itu kan proses hukum. Nah kemudian Pak, sebagaimana tadi yang Pak Roy mengatakan, saya sangat terima kasih dari dalam hal ini Polri Pak, terutama Pak Dirlantas Pak ya, bersama teman-temannya. Pada detik pertama Pak sudah ada berapa anggota ini Pak AKBP siapa itu datang begitu concern Pak, minta izin boleh nggak nengok. Saya bilang minta izin sama suster bukan sama saya. Suster bilang silakan nengok dan sebagainya. Beliau juga udah lihat mau bicara sama dengan ajudannya, saya persilakan dalam hal ini kan Pak. Dan saya memang sangat berterima kasih Pak. Memang Polri dalam hal ini telah menunjukkan profesionalismenya luar biasa Pak. Karena dalam besoknya kan sudah ada statement dari Kadif Humas Pak, terutama dulu dari Bapak mungkin Pak ya, yang menyatakan ini ada murni kecelakaan. Karena untuk menangkis sesuatu hal seolah-olah ada suatu sandiwara. Nah, kami kembalikan kepada katanya Pak Roy tadi Pak. Kenapa itu kacanya pecah dengan 20 Pak? Saya masih sempat berbicara dengan klien kami Pak SN. Beliau bilang gitu. Jadi waktu ngobrol-ngobrol kan beliau dirayu terus supaya mau on air dengan Metro. Kemudian waktu nengok-nengok itu nabrak Pak. Begitu kencengnya nabrak Pak. Karena belakang itu kan nggak ada seat belt Pak. Atau ada seat belt nggak dipasang. Saya nggak punya Fortuner, saya mohon izin, saya nggak tahu lah Pak ya. Jadi beliau itu sampai terpelenting Pak ya, langsung seperti semacam terbanting itu Pak ya, hantem kaca. Dia itu masih rasa Pak, hantem begitu saking sakitnya Pak, begitu hantemnya 2 kali katanya gitu kan Pak. Nah dia tidak sadar, tahu-tahu dia udah pingsan kan Pak. Sampai digotong sama ajudan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah bagaimana Pak Roy bilang, istilahnya mohon izin Pak, saya kan asli Surabaya, saya bilang bakpo itu kan orang Surabaya biasa bakpo, kalau jendolan begini kan bakpo. Dan memang waktu itu Pak kanan kiri itu jendol, dan semakin hari semakin gede, bukan kecil Pak. Dalam hal ini Pak, kenapa tidak ada luka? Ada Pak, nanti bisa lah petugas Bapak di lantas bisa lihat Pak, rekaman daripada dokter juga ada Pak. Di sini itu sobek Pak, ya Pak. Kalau mau tahu Pak, tangannya sini juga sobek kiri, tangan kanannya, terus bahkan Pak setelah dibuka Pak, di tulang rusuk sini itu Pak hitam Pak, ada sobeknya juga di tulang rusuknya.
Kalau sekarang bilang hubungannya apa tulang rusuk Pak, saya nggak tahu Pak. Pak Dir yang lebih hebat Pak, saya emang nggak ngerti Pak, saya hanya menceritakan bagaimana keadaannya sebenarnya. Nah, kalau sekarang Pak Roy Jadi mengatakan, maksudnya Pak Frederick itu tidak melebih-lebihkan gitu loh. saya tidak berkeliling ya Pak. Itu kan maksudnya. Siap, mohon izin Pak. Nah, seperti Bapak mengatakan Pak, kenapa pakai mobil dinas RI saat RI 6 tidak pakai mobil Fortuner, quote and quote Pak ya, barangnya kurang begitu bagus Pak kalau kalau dibandingkan dengan Lexus Pak. Mohon izin Pak, jangan tersinggung Pak, saya tidak ada menghina apapun Pak, kan gitu kan. Karena Bapak harus tahu kan Pak, posisi waktu itu kan hari Rabu malamnya kan ditangkap Pak, mau dicari, beliau kan otomatis dong Pak, mobil RI 6 nya itu masih ada di kediaman Pak. Nah beliau itu bagaimana dan segala saya kan nggak tahu Pak, saya cuma tahu-tahu dapat telepon dari ajudan mendampingin beliau untuk ke KPK, hanya itu instruksinya ada Pak. Nah, Roy itu ya pura-pura gak ngerti bahwa beliau itu tidak pakai RI 6 karena lagi menghilang masa pakai Polriders. Itu kan beliau itu berarti memancing Pak ya kan. Tapi saya mengatakan apa adanya, saya tidak menutupin Pak. Kemudian Pak, saya hanya sedikit Pak, kalau patwal presiden itu pakai G300 Pak, bukan pakai Fortuner Pak. Mohon izin Pak, saya kasih yang Fortuner itu sebagian Pak, anggota dewan pakai Fortuner Pak. Tapi kalau patwal G300 Pak, mohon izin Pak, hanya setahu saya Pak. Saya koreksi lagi Pak. Ya. G290D 2900 diesel Mercedes, tipenya W290 tipe Gelandewagen. Oke, mohon Pak, Bapak kan ahli mobil Pak, saya kan ahli pakai Pak, saya nggak ngerti gitu Pak, mohon izin. Nah, kalau kemudian Pak, seperti bagaimana Pak Roy punya pendapat Pak, kecepatan 20 kaca tidak mungkin pecah dan sebagainya Pak. Izin Pak, itu domainnya daripada Pak Dirlantas Pak, sama teman-teman yang ahli Pak, bukan saya. Saya nggak bisa jawab Pak, jadi jangan tanyakan saya kenapa, saya nggak ngerti. Tapi saya hanya menceritakan fakta, dan fakta itu ceritanya dari ajudan ke saya. Karena kalau saya tanya dengan Pak SN bilang, saya pingsan mana saya tahu, katanya gitu kan. Tadi juga ada petugas-petugas datang, saya juga minta izin Pak sama gitu. Kalau silakan tanya, beliau bilang minta izin karena belum bisa konsentrasi kan gitu dan sebagainya, masih stres dan sebagainya lah. Malah tunjuk-tunjukkan luka kan Pak ya waktu tadi gitu kan Pak. Silakan kalau Bapak mau paksa, saya nggak akan melarang kan Pak, silakan aja yang bersangkutan kan. Kebetulan beliau kan bijaksana Pak. Ya udah kita tunda kan kira-kira gitu kan Pak. Ya saya terima, sebagaimana juga pihak KPK, karena tadi waktu pemeriksaan beliau juga bilang udah kalau gitu kita tunda. Nanti mudah-mudahan hari Kamis sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Saya bilang silakan Pak. Kalau memang dalam hal ini klien saya itu menyatakan sanggup untuk diperiksa, silakan. Kalau tidak sanggup ya mohon izin diberi waktu. Hanya itu aja. Nah, di sini Pak, saya perlu memberikan suatu penjelasan secara umum Pak. Tadi Pak SN sudah menyatakan fasilitas tahanannya KPK yang sekarang beliau huni Pak, itu luar biasa bagusnya. Tempatnya besar, bersih, udaranya cukup, ada tempat olahraga, dan semua petugasnya sangat ramah. Makanannya luar biasa Pak. Jadi beliau itu hanya menyatakan di sini ternyata di luar dugaan. Itu saya beritahukan Pak, memang bagus ya, kita sampaikan bagus gitu kan Pak. Kemudian juga kami juga memberitahukan pada semua pemirsa Pak, ketika dipindahkan dari Permata ke RSCM itu atas anjuran daripada dokter yang merawat. Kemudian sampai di sana ternyata Pak, kami juga atas nama daripada Pak SN mengucapkan terima kasih Pak. Semua biayanya dibayar oleh KPK Pak. Kami mengucapkan terima kasih, dan KPK juga memberikan kamar VIP Pak. Bukan kamar yang kelas 3, tapi KPK sangat bijaksana dalam hal ini Pak. Di luar dugaan saya Pak, ternyata dibayar semua, termasuk obat-obatan apapun dibayar Pak. Ya nah, itu karena DPR juga kasih anggaran untuk KPK cukup lumayan lah Pak. Ya terima kasih Pak. Nah kemudian Pak, mungkin apalagi Pak yang kira-kira bisa saya sampaikan Pak? Jadi kalau begitu Roy ini perlu kita lapori ke polisi juga kan? Mungkin beliau sebagai saksi ahli Pak, karena saksi pembina daripada komunitas Fortuner Pak. Kalau betulan tinggal dari Pak Diri sendiri bagaimana silakan. Tapi saya menilai Pak,
dalam hal Polri sudah sangat netral Pak, melakukan suatu penyelidikan sampai dengan istilahnya apa Pak yang Bapak bilang Pak, saya nggak ngerti Pak ya, tapi kan sudah tahu kecepatannya, malah saya nggak ngerti Pak kecepatannya berapa kan gitu Pak. Namun dalam hal ini real Pak, ini adalah kecelakaan, bukan adalah suatu sandiwara. Tapi di mana sekarang katanya sudah kempes Pak, lah masa orang diobatin Pak seminggu masih nggak baik-baik kan nggak mungkin kan Pak. Ya beliau sudah masih baik, tapi efeknya Pak, beliau itu masih muntah, tiap hari itu muntah terus Pak, beliau masih muntah terus beliau Pak. Itu makan sedikit muntah, makan sedikit muntah. Jadi kita udah sampaikan pada dokter KPK sendiri, mohon dalam hal ini dirujuk untuk pemeriksaan lebih mendalam. Karena kalau sesuatu yang tidak enak Pak, tidak semata-mata berdasarkan analis daripada RECM atau dalam hal ini tim ID, kalau sudah tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa kenapa pasiennya masih buktinya muntah-muntah Pak. Buktinya Pak sambil diperiksa sambil tidur kan Pak. Lah itu kenapa? Saya nggak tahu kan Pak. Saya cuma bilang, sampai saya bilang, Pak kan dalam pemeriksaan Pak gitu bilang, bangun lagi, ya kan gitu kan Pak. Tapi nanti ngomong 2-3 kata, ini lagi kan Pak. Lah itu kan suatu fakta. Saya tadi bicara sama dokter KPK juga saya bilang mohon dalam hal ini dirujukkan untuk pemeriksaan lebih mendalam bila diizinkan. Itu kan wewenang pada KPK Pak, bukan pada saya. Saya hanya bisa mengajukan permohonan. Kan kira-kira begitu Pak. Nah dalam hal ini Pak, kalau lain-lainnya Pak, banyak daripada teman-teman dari media nanya saya bagaimana dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa KPK. Saya bilang itu sudah masuk materi pokok perkara Pak. Nanti biarlah kita saling menguji di depan sidang gitu Pak. Jadi saya tidak akan mengkomentarin apapun terhadap masalah materi perkara yang sudah dilakukan oleh penyidik maupun yang kita miliki Pak. Jadi nanti kita buka pada sidang. Baik Pak, itu surat yang tadi saya bacakan itu betul dari Setia Novanto? Surat yang tadi dibacakan bagaimana bisa beredar saya tidak tahu Pak. Tapi saya hanya jujur mengatakan betul. Karena beliau waktu istirahat, saya tadi itu istirahat dari jam 12 sampai jam 14.30, kurang lebih 2,5 jam di ruang tunggu reception lantai 3 kalau nggak salah kan. Kami sudah berulang kali desak Pak, kalau memang penyidik Polda belum datang, biarlah beliau itu istirahat kembali ke mana tahanan, nanti kalau memang datang perlu dibon lagi, tunggu sebentar terus begitu. Nah kemudian saya hanya menyampaikan pada beliau, Pak ada permintaan daripada Dewan, dari permintaan dari partai, menurut Bapak bagaimana? Kan gitu kan Pak. Saya bilang Bapak silakan aja memberikan suatu titipan, kalau dengan lisan Pak, kan tidak mungkin bisa dipercaya. Saya kan bukan orang politik Pak, saya bukan orang partai, saya bukan orang Dewan. Saya bilang silakan Bapak menulis sendiri, dan saya melihat Pak, tulisan tersebut itu kan tidak ada suatu hal yang memohon kan gitu kan Pak. Tidak ada sesuatu yang rahasia. Dan saya waktu datang ke sana juga saya bawa map, saya bawa full pen, ya kan Pak. Saya juga bawa seperti di sini ada oret-oretan Pak ya kalau pembahasan kasus. Ya terus terang saya anggap karena itu adalah sesuatu hal, bukan hal yang rahasia Pak atau membocorkan. Saya kan hanya memohon kan gitu Pak. Jadi ya saya hanya terus terang Pak sampaikan kepada pimpinan masing-masing kan Pak, supaya ini adalah permintaan daripada beliau, silakan kalian evaluasi. Saya hanya dalam hal ini menyampaikan apa yang dititipkan dan apa yang dititipkan kembali, begitu kira-kira begitu Pak. Dalam surat itu beliau mengatakan akan membuktikan bahwa dia tidak ada satu kesalahan pun dalam surat tadi. Betul Pak. Apa yang dia mau buktikan tuh? Jadi begini Pak, dari pembuktian dari pihak nanti penuntut umum, misalkan Pak ini kalau sidang kan pasti dari penuntut umum kan gitu kan Pak, kita kan akan membela. Jadi kita bisa membuktikan bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan bukti daripada yang kita akan ajukan Pak, yang mana yang benar menurut majelis hakim kan Pak. Karena untuk menentukan benar dan tidak benar itu kan masing-masing pihak pasti berbeda kan Pak. Kalau penuntut umum kan berusaha membuktikan salah, kami tim PH kan akan membuktikan benar kan Pak. Sehingga nanti akhirnya itu Pak, kan majelis hakim yang ambil keputusan, perbedaan dari sana. Kan beliau mau membuktikan, maksudnya dia bisa membuktikan bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang beliau bisa ajukan, itu beliau yakin itu pasti benar. Nah, kalau dalam hal kita beracara Pak,
Tidak mungkin dong Pak, saya belum udah bilang Pak percuma Pak kita sidang kita pasti kalah Pak. Lah saya kan langsung dipecat Pak kalau saya digituin Pak. Pasti saya bilang saya yakin saya bisa berusaha maksimal. Tapi belum pernah loh Pak, saya janji sama siapapun perkara ini pasti menang, belum pernah saya Pak janji begitu. Saya selalu bilang insya Allah Pak, kita bekerja semaksimal mungkin. Siapa tahu Pak, hakim dalami sependapat dengan saya dan Bapak atau Ibu bisa menang. Hanya itu aja Pak yang saya selalu sampaikan, begitu. Kalau pra peradilan yang Bapak ajukan untuk sebelum penetapan yang sekarang kan, itu akan terus jalan atau Bapak akan cabut? Mohon izin Pak, kami kan ada berapa tim Ya. daripada Pak SN Pak ya. Ya. Jadi ada tim yang menangani ketun, ada tim yang menangani praper. Kebetulan saya tim yang menanganin masalah soal pidananya Pak. Baik dalam hal ini untuk membuat laporan maupun sebagai saksi maupun sebagai terlapor atau dalam ini tersangka statusnya Pak. Jadi saya nggak boleh komentar Pak karena itu bukan ranah saya Pak. Bukan ya, pra peradilan kan Bapak dulu, kemarin itu yang ngajukan. Kita selesai yang lalu Ya tim lain Pak, bukan saya Pak. Maksudnya tim kita adalah tim kuasa hukum, tapi dalam kuasa hukum ini Pak, misalkan Pak mohon izin Pak ya, seperti kebetulan Bang Oto sama saya kan satu tim Pak. Ada tim lain Pak yang khusus untuk ketun, ada tim lain khusus untuk praper, ada tim lain Pak yang khusus untuk evaluasi Pak. Kita punya tim banyak Pak. Minggu lalu Bapak nggak bilang begitu, Bapak mengatakan bahwa surat penetapan yang lalu itu tidak sah misalnya. Oh, kalau terhadap Pak putusan praper Pak maksudnya Pak, atau praper yang sedang diajukan Pak? Iya, praper yang sedang diajukan. Yang sedang diajukan bukan tim saya yang nanganin Pak, gitu. Tapi tetap Pak, tim dari SN termasuk kita juga kita memberikan sesuatu pendapat hukum di sana Pak. Tapi yang beracara nanti kan Bapak bisa lihat Pak. Tidak mungkin saya, tidak mungkin Bang Oto, karena kita sudah bagi-bagi tugas Pak di sini Pak. Baik, Bapak kan udah berapa hari ini bersama kliennya sejak hari Kamis lah ya. Walaupun tadi bangun tidur lagi. Kemana beliau 2 hari itu? Hilang 2 hari itu? 1 hari Pak, mohon izin Pak. Ya itu hari Rabu, saya masih diminta datang ke Dewan. Karena beliau kan buka paripurna. Jadi waktu buka paripurna, karena beliau kan sibuk sekali Pak. Setiap setengah jam kembali 5 menit, setengah jam kembali lagi. Jadi saya belum sempat bicara sampai sore. Setelah paripurna itu bisa dilanjutkan dengan pimpinan lain, beliau baru sempat diskusi dengan saya. Jadi bagaimana evaluasi, kita juga ada ngajukan permohonan dalam hal ini perlindungan hukum dan sebagainya kan Pak yang diajukan. Terus kemudian Pak, beliau kan masih sempat Pak. Saya dan tim itu kita masih disuruh makan bakso di sana Pak ya. Kemudian beliau bilang, saya mau pulang dulu, kamu nyusul ke kediaman. Karena beliau kan pakai provider kan pasti cepet kan Pak. Saya kan cuma sendirian bawa mobil kan, saya kan nggak punya supir kan Pak. Jadi saya sampai ke rumah beliau kurang lebih jam 7-an, kurang lebih Pak ya, jam 7 malam. Kemudian saya parkir mobil di depan. Kemudian saya tanya sama Pamdal Pak yang ngejaga di sana. Bapak ada? Saya pikir pasti ada kan Pak, karena baru pisah sama saya beda paling 20 menit sama saya. Bapak baru pergi, tapi minta Pak Fredrik tunggu di sini. Ya oke Pak, saya masuk, saya minta minum air, saya sambil nonton TV, sambil baca-baca balas-balas WA kan dan sebagainya kan Pak. Kemudian tahu-tahu sampai kok belum datang-datang ya, 8.30 atau 8.15 kurang lebih segitulah Pak. Terus Pamdal lapor, Pak banyak orang Pak ngepung kita. Loh ngepung, saya bilang siapa kan Pak? Saya intip dari jendela Pak. Tahu-tahu sudah banyak petugas Brimob. Terus ada orang-orang pakaian preman gitu kan Pak. Kemudian minta izin, saya bilang sama Pamdal. Karena waktu itu di rumah Pak, yang laki cuma saya Pak. Atau sama berapa pembantu ajudan dan sebagainya Pak. Keluarga Bapak lainnya nggak ada sih mertua laki sih Pak, tapi udah tua gitu Pak, di sana lagi tidur istirahat. Jadi mau nggak mau kan saya sebagai PH-nya saya ambil alih. Saya tanya baik-baik kan Pak sama penyidik, dia bilang saya dari KPK, ini surat tugas saya, ini surat perintah saya. Ya satu persatu saya karena kan tidak kenal mereka Pak, saya bilang mohon izin bisa nggak cek identitas masing-masing Pak, dia namanya si Amin, si Ato, kan saya nggak tahu Pak siapa yang Amin ya. Mereka nunjukkan Pak ID-nya masing-masing, oh saya cocokin, oh ini benar, saya bilang oke Pak, ini identitas saya kan gitu Pak, saya kasih lihat juga gitu kan Pak. Kemudian beliau bilang mau ketemu dengan Pak SN, saya bilang Pak SN kebetulan saya juga nunggu,
Tadi memang beliau pulang duluan, terus kemudian saya nyusul belakangan, tapi beliau udah pergi lagi kemana saya nggak tahu. Kemudian kan minta bicara sama istrinya Pak SN. Saya bilang sama ajudan, tolong ibu ditanya apa ibu bisa turun ke bawah. Kemudian ibu turun ke bawah. Kemudian bicara langsung, suruh telepon Pak. Ya ditelepon Pak. Karena Pak SN kan belakangan ini sudah tidak pegang telepon. Yang ditelepon kan pasti ajudan Pak. Kan gitu. Tapi di luar service area, di service area, kurang lebih sampai jam 10.30 penyidik mengatakan bahwa mohon maaf karena orangnya nggak ada, kita mau melakukan penggeledahan. Untuk menghindarin penggeledahan, lebih baik Pak SN disuruh pulang. Pak, saya mau manggil kemana Pak? Beliau nggak punya telepon, ajudannya offline. Saya tidak tahu, saya tidak sanggup. Tapi kalau Bapak mau geledah, saya persilakan Pak. Karena saya dan Pak SN maupun keluarganya yakin tidak ada sesuatu yang apa yang disembunyikan, silakan. Nah, memang Pak waktu melakukan penggeledahan, itu kan jumlahnya 32 orang Pak. Daripada KPK, kalau nggak salah Pak ya, mohon izin kalau ada salah angkanya kurang lebih segitulah Pak. Karena sprintnya kan banyak Pak, ada namanya pembantu, ada tukang juru foto, ada tukang sidik, tukang apa, banyak lah Pak. Saya juga bingung sendiri begitu banyak Pak. Sprintnya itu ada 3, yang tanda tangan sprintnya itu ada daripada deputy, ada tanda tangan pada direktur penyidikan Pak, masing-masing sendiri-sendiri. Saya tanya kenapa gini Pak? Ya karena Pak, kalau penyidik dari direktur, kalau bukan penyidik itu dari deputy. Oke monggo lah saya bilang gitu kan Pak. Karena orangnya banyak, saya minta guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya minta setiap tim. Karena ini kan 4 lantai Pak. Jadi supaya didampingi oleh orang dari rumah. Dari sekretarisnya beliau, dari ajudannya beliau, dari provos kan saya minta Pak. Termasuk saya juga dampingin. Karena apa Pak? Nanti dalam penggeledahan ada sesuatu pecah, hilang, saling tuduh menuduh kan Pak. Lebih baik apa? Disaksikan bersama. Kemudian setelah periksa semuanya Pak, tidak diketemu apa-apa kan, tidak ditemukan apapun tidak ditemukan. Kemudian minta izin mau melihat CCTV. Saya bilang silakan. Kita tidak ada rahasia, silakan. CCTV dicoba-coba nggak bisa dibuka atau bagaimana, minta izin disita. Silakan. Kan gitu kan Pak. Nah kemudian itu kurang lebih selesai jam 12 Pak. Tapi sampai jam 2.30 itu baru bisa bikin berita acara. Karena apa Pak? Laptopnya itu hang gitu Pak. Jadi diutak-utik, saya sudah sampai ngantuk. Aduh Pak bisa cepat nggak Pak? Saya udah ngantuk ini, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Sebentar. Akhirnya memang berhasil. Ya kita cek semuanya udah benar, kita tanda tangan Pak. Sampai beliau ini keluar itu kurang lebih jam 3:30 Pak. Saya jam 4 baru jalan Pak, karena saya mesti bicarakan sama ibu, bagaimana jangan kaget kan gitu kan dan sebagainya. Ini proses hukum, saya bilang mereka itu sah karena membawa sprint, saya bilang gitu kan. Tapi tolong ibu tetap bisa menghubungin Bapak sampai di mana kan kira-kira ada. Dan memang besoknya Pak, hari Kamis sedikit pun saya nggak dapat informasi. Tahu-tahu sore dapat informasi katanya suruh dampingin ke KPK. Tahu-tahu malah dapat kuaket, malah kecelakaan. Hanya itu aja Pak, kira-kira skenario hampir segitu. Oh jadi Pak. sebelum kecelakaan Bapak udah dapat kabar dari Pak Setia Novanto? Belum Pak, belum ada Pak. Maksudnya kurang lebih jam 6 sore atau jam 6.15 saya ditelepon sama ajudan. Pak Fredrik diminta Bapak untuk merapat ke KPK. Karena Bapak langsung mau ke KPK untuk memenuhi supaya bisa diperiksa. Oh, Bapak di mana? Bapak sedang dengan saya, sedang menuju ke Metro TV. Ya oke. Saya merapat kan Pak, saya kan dari Gandaria kantor saya Pak. Saya keluar lewat jalan Paku Buwono, dapat telepon lagi, Bapak kecelakaan. Nah itu saya kaget gitu Pak. Kira gitu Pak. Saya belum ketemu beliau Pak sejak hari Rabu jam 6 sore Pak. Terakhir berpisah sama saya Pak. Ketemu lagi itu waktu beliau pingsan itu aja Pak. Nah waktu itu Bapak gak nanya Pak, kemana aja Bapak selama ini? Saya kan nggak ngomong sama beliau Pak, saya sama ajudan Pak. Iya sama ajudan kan bisa ditanya, kemana aja Bapak sama Anda? Kalau beliau udah bilang mau ke KPK, saya yang jadi gelisah Pak. Loh, kemarin katanya nggak ada, sekarang ke KPK, saya mau suruh dampingin lah. Saya kalau dampingin Pak, mungkin Pak Oto lebih tahu kan Pak. Kita kan pasif Pak, kita hanya silent, duduk, diem, manis, ketawa gitu aja Pak. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa kan Pak. Ya tapi kan sebagai pengacara kita perlu tahu juga posisi, situasi dari klien kita kan. Nggak mungkin kita pasif begitu aja. Mohon izin Pak, saya belum sempat nanya pada beliau, apalagi beliau udah stres, udah ditahan begini ya. Saya itu nggak berani nanya Setelah Pak. dari hari Kamis
Bapak sempat aja nggak kemana aja Kan Bapak beliau kan malam itu? dalam keadaan tidak berdaya kan Pak, waktu itu kan sudah kecelakaan Kan Pak. kemarin, sekarang kan udah Sekarang kan diperiksa. sudah lumayan Pak, tapi kan gini Pak, saya tidak ingin mengejar kepada masalah mengapa dan sebagainya, seolah-olah saya kan ingin memata-matain Pak. Jadi gini Pak, saya punya prinsip satu Pak, beliau kalau mau beritahukan saya, beliau pasti cerita. Kalau beliau tidak mau beritahu, berarti saya tidak boleh tahu Pak. Jadi saya orang tahu diri Pak, saya tidak pernah berani nanya gitu Pak. Saya hanya membahas untuk next apa yang harus kita kerjakan Baik, Pak. terakhir Pak. Siap. Saya dengar Bapak udah punya daftar orang yang dilaporin ke polisi gara-gara bikin meme. Siapa aja di antaranya Pak? Itu sedang ditangani oleh tim saya Pak. Jadi saya belum bisa Pak. Nanti Pak, kalau sudah ada diterbitkan, kalau daripada cybercrime Pak, ya itu kan langsung penangkapan Pak, tidak ada panggilan Pak. Nanti kalau sudah ada penangkapan Pak, insya Allah Pak, pertama kali Pak Bang Karni saya laporkan Pak. Di antaranya di antara yang duduk ini ada nggak calon tersangka? Belum ada Pak. Ini kan orang-orang gede semua Pak. Mana berani kita laporkan Pak. Ya. Baik Ya, Pak, terima kasih. Sekarang ke Mas Febri ini. Bagaimana tanggapan KPK ini, Mas Febri, dari hari Rabu kemarin kita sampai sekarang ini begitu banyak yang terjadi? Kalau dihitung sebenarnya itu terjadi sejak Senin ya. Senin kita lakukan pemanggilan, waktu itu sebagai saksi, itu pemanggilan yang ketiga kali yang kita sampaikan. Memang ada balasan surat dan dijelaskan di sana terkait dengan hak imunitas, terkait dengan izin presiden dan segala macam yang setelah kita analisis, alasan hukum itu menurut kita mengada-ngada karena memang aturan hukumnya tidak demikian. Akhirnya kita lakukan pemanggilan kembali dan pada hari berikutnya sekitar hari Rabu ya dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka dan kita tunggu sampai dengan jam kerja selesai pada saat itu. Kemudian di malam harinya kita mendatangi rumah tersangka dengan membawa 2 surat. Pertama surat perintah penangkapan, yang kedua surat penggeledahan tentu saja. Kemudian kita melakukan proses pencarian tersangka dan proses pencarian barang bukti di sana karena diduga memang terdapat bukti di sana sampai akhirnya kita melakukan penyitaan terhadap satu set CCTV di sana ya yang sedang kita pelajari lebih lanjut. Sejak hari itu kami selalu menyampaikan berulang kali bahwa akan lebih baik bagi tersangka karena setelah kita datang ke rumah, kita tunggu berjam-jam, tidak pulang ke rumah pada saat itu, kita sampaikan bahwa akan lebih baik jika ada itikat baik untuk menyerahkan diri ke KPK. Itu kita sampaikan sejak hari Rabu tengah malam itu karena tim masih menunggu di rumah tersangka saat itu. Hari Kamisnya sebenarnya ada agenda pemeriksaan sebagai saksi, artinya itu panggilan yang keempat untuk Setia Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Namun kembali mengirimkan surat masih dengan alasan yang sama, tapi kami masih menunggu sampai dengan selesainya jam kerja dan tetap secara persuasif menghimbau jika ada itikat baik maka datanglah dan serahkan diri ke KPK. Jadi secara paralel proses pencarian kita lakukan dan juga himbauan-himbauan itu kita sampaikan. Namun sampai dengan jam kerja berakhir di hari Kamis tersebut tidak ada pemberitahuan sama sekali pada penyidik. Kecelakaan dibawa ke rumah sakit, ada tim penyidik dan dokter tentu saja dibawa ke sana sampai akhirnya kita baru bisa bertemu dan dokter melakukan pengecekan terhadap kondisi di rumah sakit pertama itu di pagi hari berikutnya. Dan di hari Jumat itulah kita membawa SN ke RSCM. Dasarnya kurang lebih ada 2. Pertama ada rujukan, jadi tadi sudah disebutkan juga ada rujukan.
Yang kedua, memang ada kebutuhan penyidikan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Penyidik tentu saja tidak bisa melakukan pengecekan kesehatan. Yang bisa melakukan pengecekan kesehatan dengan segala prosedur medis yang ada dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan tentu saja adalah tim dokter. Dan menurut kami pada saat itu, RSCM adalah rumah sakit rujukan nasional yang tentu kita percaya punya kelengkapan peralatan medis dan juga tim dokter yang profesional. Kita bawalah ke RSCM Kencana pada saat itu dan ditangani dengan sangat baik mulai dari hari Jumat sampai dengan Minggu malam. Ada serangkaian pemeriksaan yang sudah dilakukan sampai akhirnya RSCM mengeluarkan pendapat akhir atau hasilnya, yaitu terhadap pasien tidak dibutuhkan lagi rawat inap. Nah, sejak saat itulah proses pembantaran penahanan yang kita lakukan sebelumnya itu dicabut dan dilakukan penahanan lanjutan. Jadi penahanan lanjutan dilakukan terhitung sejak pembantaran itu dicabut pada hari Minggu hampir tengah malam tersebut, seingat saya. Karena itulah kemudian kita bawa ke kantor KPK. Jadi dasar KPK pertama, hasil dari RSCM tidak dibutuhkan rawat inap. Apapun yang dikatakan oleh pihak-pihak lain, tentu saja legitimasi medis hanya bisa dihasilkan dari rangkaian proses pemeriksaan sesuai dengan metodologi medis oleh pihak yang berwenang, yaitu dokter dalam hal ini di RSCM. Nah, yang kedua, ada proses paralel juga yang dilakukan oleh ID. Jadi kalau RSCM melakukan proses pemeriksaan terhadap pasien untuk kepentingan pengobatan, hubungannya adalah dokter dan pasien, kesimpulannya adalah tidak lagi dibutuhkan rawat inap. ID mengeluarkan hasil pemeriksaan yang kurang lebih mengatakan tersangka SN fit to be questioned. Artinya kalau ingin dilakukan proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, nanti ujungnya kan fit to be questioned sampai fit to be stand in trial di pengadilan. Kalau ingin dilakukan pemeriksaan, maka dokter ID mengatakan sudah sehat untuk dapat dilakukan proses pemeriksaan. Atas dasar itulah kemudian KPK melakukan proses pemeriksaan di kantor KPK sebelum kita membawa ke rutan KPK, karena proses penahanan lanjutan selama 20 hari sudah dilakukan sejak saat itu. Apakah kasus ini kemudian menjadi selesai? Tentu saja tidak, karena ada proses pemeriksaan saksi dan penguatan bukti yang juga kita lakukan lebih lanjut, termasuk hari ini diagendakan pemeriksaan tersangka SN sebagai tersangka, dan pada hari Senin dalam tersangka yang lain diagendakan pemeriksaan terhadap istri dari Pak Setia Novanto, karena yang bersangkutan digali pengetahuannya dalam posisi sebagai salah satu pejabat salah satu perusahaan yang menurut informasi yang kita dapatkan dalam proses penyidikan itu ada kaitannya dengan rangkaian peristiwa kasus KTP elektronik ini. Tentu sebagai saksi perlu didalami lebih lanjut apa yang diketahui oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pembuktian lebih lanjut. Besok, lusa, dan hari-hari berikutnya tentu kami masih melakukan proses penyidikan dalam kasus KTP elektronik ini. Baik, tapi dari peristiwa 2 hari itu, Rabu dan Kamis itu, kesimpulan apa yang diambil KPK? Kesimpulan apa yang diambil oleh KPK? Tentu belum ada kesimpulan, tapi yang pasti kami juga berharap apa yang terjadi beberapa hari ini, mungkin bagi sebagian pihak ini bisa jadi melelahkan. Apa yang terjadi beberapa hari ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ketika dipanggil oleh penyidik, baik sebagai saksi atau sebagai tersangka, kemudian datang ke KPK. Apakah akan membantah, misalnya mengatakan, saya tidak terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Bantahan itu sah-sah saja. Bahkan diam pun tersangka itu sah-sah saja sebenarnya, karena itu hak yang juga kita hormati. Akan lebih baik hal itu yang dilakukan. Jadi ini sekaligus semoga jadi pembelajaran ke depan ketika kita panggil para saksi ataupun tersangka, datanglah ke KPK, kecuali memang ada alasan-alasan yang patut dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita tahu misalnya tersangka SN itu dipanggil beberapa kali. Untuk proses tersangka
dalam penyidikan yang baru 1 kali, sebelumnya juga sudah pernah kita panggil sebagai saksi kalau dihitung sejak awal Desember 2016 untuk tersangka yang lain itu totalnya sekitar 11 kali. Justru di panggilan pertama yang bersangkutan datang ke KPK tanpa memberikan alasan macam-macam, bahwa ada tugas lain. Tentu saja kita berhadapan pada 2 hal. Pertama, ada kewajiban hukum di pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar saksi dan tersangka yang dipanggil penyidik datang untuk menghadap. Kalaupun ada tugas lain yang masih bisa digantikan, saya kira hukum sebenarnya memungkinkan untuk itu. Jadi itu mungkin satu pelajaran sederhana, meskipun aspeknya masih cenderung prosedural untuk proses pemanggilan saksi atau tersangka. Baik, apa dalam kasus ini dengan menghilangnya SN 2 hari tadi, apa ada yang melakukan obstruction justice? Kami belum sampai pada kesimpulan apakah ada atau tidak pihak-pihak yang melakukan obstruction of justice atau yang diatur di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Belum sampai pada kesimpulan. Kenapa? Karena kami baru bisa menyimpulkan kalau sudah ada bukti-bukti awal yang kita dapatkan. Kalau ada misalnya pemeriksaan awal yang kita lakukan. Memang ada 2 laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK yang melaporkan dugaan obstruction of justice oleh pihak-pihak tertentu. Tentu saja pengaduan tersebut perlu kita telaah lebih lanjut, apakah benar perbuatan-perbuatan yang disampaikan itu merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi secara langsung atau tidak langsung. Karena pasal 21 ini memang ancaman pidananya cukup serius, paling sedikit 3 tahun, maksimal 12 tahun. Dan KPK sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, pasal 21 atau obstruction of justice dalam kasus KTP elektronik ini. Karena kita sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup, ada seseorang dengan inisial MN yang diduga merintangi proses penanganan kasus KTP elektronik dan itu sedang berjalan. Artinya bukan hal baru juga KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan pasal 21, namun KPK harus sangat hati-hati untuk bisa sampai ke kesimpulan itu. Baik, terima kasih Bung Febri. Pemirsa, orang baik tidak perlu hukum untuk bersikap dalam tanggung jawab. Tapi orang jahat akan mencari celah hukum. Plato, kita rehat sejenak.